Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang dengan kasih-Nya kita boleh ada sampai pada saat ini. Dan saat ini kita boleh diberi kesempatan lagi untuk menikmati sukacita dalam persekutuan melalui ibadah yang akan kita laksanakan saat ini. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kami informasikan bahwa pada hari Minggu yang akan datang kita akan melaksanakan ibadah Minggu yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Disilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 27, bait 1 dan 2, Inilah Hari Minggu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 78 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan demikian dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 60, bait 1 dan 2, Tuhan Allah namamu.
Mari saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 52, bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Berita anugerah Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 demikian dikatakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 75, bait 1 dan 2, Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku,
padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur Tuhan, serta berbahagia. Disilakan jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 596 bait 1 dan 2, Satukanlah Kami Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kuasai hati dan pikiran kami. Terangilah dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam persekutuan kita saat ini terambil dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih,
satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tema renungan kita pada saat ini yaitu milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang kita hidup di dunia ini, kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan. Pilihan itu selalu menjadi warna kehidupan manusia. Tentunya hal itu tidak mudah untuk kita memilih. Dan bisa juga kita mudah untuk memilih apabila pilihan itu bersifat pilihan yang baik dan yang buruk. Namun yang kerap ditemukan, kita kadangkala diperhadapkan dengan pilihan yang sama-sama baik dan juga sama-sama bermanfaat. Dan jika memilih yang satu,
belum tentu kesempatan yang sama akan muncul pada kemudian hari. Akibatnya, kita menjadi bingung untuk memilih serta mengambil keputusan. Secara iman dan secara spiritual, mudah saja kita untuk menjawab persoalan tersebut. Pilihlah apa yang menjadi pikiran dan kehendak Tuhan. Namun saudara-saudara, untuk menjadikannya konkret, kita pun menjadi bingung. Tentu kita pernah mendengar nasihat apa yang menjadi pikiran dan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Namun, apa yang bisa menjadi ukuran mulia itu? Kita pun terjebak kembali pada kebingungan dan kegalauan menghadapi pilihan yang sama-sama mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan nasihat mengenai cara hidup yang berpadanan pada pikiran dan perasaan Kristus. Memang pada saat itu Paulus sedang menghadapi situasi jemaat yang terancam mengalami perpecahan karena absennya kerendahan hati dalam kehidupan berjemaat. Itu terjadi karena jemaat Filipi belum memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Paulus menyatakan bahwa memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus terjadi ketika setiap orang bisa meneladani kehidupan Yesus Kristus. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saat Yesus mengambil rupa seorang hamba, itu artinya ia tidak memakai porsi kekuasaannya secara maksimal dan berlebihan supaya di dalam karyanya ia bisa untuk melibatkan pikiran dan perasaan manusia. Poin ini yang ditegaskan Paulus dalam ayatnya yang keempat dalam bacaan kita ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk mengurangi porsi pikiran dan perasaan diri sendiri. Sikap inilah yang membuat tiap pribadi memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus bukan berarti bukanlah pribadi yang benar-benar hafal mati di dalam kepala mengenai ajaran-ajaran Kristus dan bahkan menghayati secara mendalam tentang perasaan-perasaan Yesus yang digambarkan dalam kisah-kisah Injil di dalam Alkitab. Pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah pribadi yang bersedia mengurangi porsi pikiran dan perasaan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam gerakan oikumenis, pikiran dan perasaan seperti itu wajib untuk kita miliki.
Jangan sampai gerakan oikumenis hanya menjadi ajang ngotot-ngototan untuk menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok kita dalam gerakan ini. Jika ini yang terjadi, maka dipastikan bahwa gerakan oikumenis terancam jalan di tempat, karena hanya menjadi wadah untuk mengakomodasi keinginan sepihak atau keinginan sekelompok orang. Demikian juga saudara-saudara, dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sudah menjadi roh kehidupan bangsa Indonesia, sehingga semangat gotong royong dan tepa selira atau tenggang rasa menjadi gairah kehidupan kita di negara Indonesia yang kita cintai ini. Biarkanlah saudara-saudara, pikiran dan perasaan Tuhan yang akan menguasai kehidupan kita saat kita berani untuk mengurangi porsi dan perasaan sendiri. Maka inilah yang dapat kita lakukan saat kita diperhadapkan dengan banyak pilihan yang baik. Pilihlah dan putuskanlah sesuatu yang paling minim dari kepentingan sendiri. Ini juga yang menjadi panggilan bagi saudara dan saya sebagai warga gereja, agar selalu menjadi gereja yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 122, bait 1 dan 2, Di Hatiku Ya Yesus.
Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dilayani dengan pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata firman ini. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayatnya yang kelima. Sementara kita memberi persembahan syukur kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 382 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka, orang tua kita yang sudah lansia, janda, duda, yatim piatu, masa depan anak-anak kita, pekerjaan warga gereja Pauk Jemaat Kanaan yang boleh memberi persembahan bulanan, diakonia, dan untuk pembangunan gereja, serta persembahan syukur yang telah kita beri dalam ibadah saat ini, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang senantiasa menggembalakan kami umat-Mu.
sehingga kami boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Olehnya Bapa, dalam kebersamaan kami saat ini, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas penggembalaan Tuhan yang boleh kami rasakan seminggu yang kami jalani ini. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan kami dalam ibadah ini, kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Ya Bapa di sorga, kiranya firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, benar-benar akan terpatri di dalam hati kami, akan menguatkan iman percaya kami. Karena kami percaya Bapa, sepanjang kami hidup di dunia ini, ada begitu banyak tantangan pergumulan-pergumulan hidup ini yang kadangkala akan menggoyahkan iman percaya kami. Tetapi dengan kebenaran firman-Mu yang senantiasa disampaikan, diperdengarkan kepada kami, benar-benar akan memotivasi kami, akan menguatkan kami dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini termeterai di dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Tuhan mengetahui persis penyakit yang mereka derita. Olehnya Bapa, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang juga adalah dokter dari segala dokter, kami datang memohon kepadamu. Kiranya Tuhan akan berperkara dengan mereka. Tuhan akan menjamah tubuh mereka yang sedang sakit saat ini. Karena kami percaya bahwa dengan jamahan Tuhan, dengan kuasa-Mu yang dinyatakan di dalam waktu Allah sendiri, mereka akan mendapatkan pemulihan, akan memberikan kelegaan kepada mereka untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Berkenanlah Tuhan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi. Kami serahkan perjuangan mereka, harapan mereka untuk kesembuhan hanyalah di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah tabib dari segala tabib, benar-benar akan menyatakan kuasa kepada mereka yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang boleh mereka rasakan sepanjang 1 tahun yang dijalani. Dalam berbagai dinamika kehidupan, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka. Kasih-Mu selalu mereka rasakan. Sehingga pada hari ini, dengan ketambahan usia untuk mereka bersyukur dan berterima kasih sebagai tanda kesaksian iman mereka bahwa segala sesuatu yang mereka rasakan, yang mereka terima, semata-mata oleh karena anugerah dari Tuhan. Olehnya Bapa, sukacita dan persembahan syukur
yang dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini, berkenanlah Tuhan menerima dan menyempurnakannya, dan kiranya dalam kehidupan mereka selanjutnya Tuhan tetap akan menolong serta memberkatinya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengharapkan untuk ketambahan usia mereka sesuai tanggal kelahiran mereka di minggu ke depan ini. Kiranya Bapa, harapan untuk ketambahan usia benar-benar akan mereka terima. Dan ketika mereka menerima anugerah Tuhan melalui ketambahan usia, mereka pun kembali boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang merupakan bagian dari kesaksian iman, karena semuanya oleh karena pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan pengharapan mereka Bapa di dalam kasih Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, fakir, miskin. Tuhan mengenal keberadaan mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu cita-cita mereka. Olehnya Bapa, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati. Tuhan senantiasa melawat keberadaan kehidupan mereka. Tuhan mendampingi, Tuhan menyertai, sehingga dalam menjalani kehidupan dengan kenyataan yang diperhadapkan kepada mereka, mereka tidak akan berputus asa. Senantiasa kekuatan, penghiburan, dan berkat-berkat Tuhan yang lainnya boleh mereka terima, sehingga dalam menjalani kehidupan ini dijalani dengan sukacita dan terus di dalam pengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa, bagi anak-anak kami, masa depan mereka, kami memohon kepadamu ya Allah, mereka yang sementara berjuang dalam pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pada pendidikan dalam perkuliahan mereka. Ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kecerdasan dalam perjuangan dalam pendidikan, sehingga pada akhirnya mereka akan menikmati sukacita, kelegaan dengan keberhasilan mereka dalam pendidikan, sehingga akan membawa sukacita, kebanggaan bagi pribadi, bagi orang tua, bagi gereja, serta bangsa dan negara Indonesia ini. Mereka akan menjadi masa depan, menjadi penerus bagi persekutuan gereja maupun penerus bagi bangsa dan negara. Kami serahkan perjuangan mereka ya Bapa di dalam kasih kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan terus memberkati mereka di dalam pekerjaan, sehingga semuanya ini akan menjadi bukti kasih setia Tuhan dengan berkat-Mu yang terus dinyatakan kepada mereka, dan mereka pun dengan tekun melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang mereka terima dan mereka laksanakan. Lewat pekerjaan mereka akan menikmati sukacita dengan berkat-berkat dari Tuhan. Demikian bagi mereka yang sementara berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan senantiasa membuka jalan bagi mereka, sehingga pada saatnya Bapa, mereka akan mendapatkan apa yang menjadi harapan bagi mereka
untuk pekerjaan, sehingga melalui pekerjaan yang pada saatnya Tuhan anugerahkan kepada mereka, apa yang akan menjadi kebutuhan, harapan dalam kehidupan mereka, semuanya boleh terpenuhi dan akan membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan perjuangan mereka untuk mendapatkan pekerjaan hanyalah di dalam pertolongan Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi pekerjaan jemaat-Mu yang sudah dikerjakan seminggu yang dijalani, mereka telah menikmati berbagai kemurahan-Mu dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memperhitungkan jerih lelah mereka. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan mereka melalui usaha, melalui pekerjaan mereka masing-masing. Itu pun menjadi harapan bagi kami seminggu yang akan dijalani ke depan. Tuhan menyertai, Tuhan menguasai mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dalam pekerjaan mereka seminggu ke depan ada di dalam pertolongan Tuhan, kekuatan, kesehatan, serta keselamatan akan menjadi milik mereka, dan terbuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang akan dianugerahkan kepada mereka semua. Kami serahkan perjuangan dalam pekerjaan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, keluarga yang boleh memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini, dan berkat-berkat Tuhan pun selalu dinyatakan di dalam kehidupan mereka melalui usaha dan kerja mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan keluarga, yang tidak bersama dengan jemaat, terpisah oleh karena keluarga, oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan, dimanapun mereka berada, pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan, dan suatu saat kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, bagi seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan, yang boleh menerima tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka, Tuhan pun akan memberkati mereka di dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia ini. Dan senantiasa mereka akan menikmati berbagai kemurahan Tuhan dengan berkat-berkat-Mu, oleh karena kesetiaan mereka melakukan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan ataupun dalam tanggung jawab yang lainnya. Demikian ya Bapa, pada hari ini kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Saat ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita dengarkan amanat pengutusan berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 374, bait 1 dan 2, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 599, bait 1 dan 2. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi
Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah minggu saat ini, dan kiranya ibadah yang telah kita laksanakan akan menjadi berkat bagi kita, akan menguatkan iman percaya kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Dan marilah kita bersama-sama hidup di dalam kasih Tuhan, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus, seperti tema renungan kita saat ini. Dan kembali kami mengingatkan kepada kita bahwa pada hari Minggu yang akan datang kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.